Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Kita masih pada pendidikan anak-anak dalam Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan contoh dari para sahabat-sahabat mulia, generasi terbaik, khairul ummah, tentang pendidikan anak-anak gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, tentang hadiah untuk orang-orang yang memiliki bayi yang lahir gitu ya, tentang anak-anak, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan anak-anak yang dilahirkan gitu. Beliau ingin menyampaikan satu kalimat yang luar biasa, teman-teman. Ternyata beliau mengatakan bahwa sebab kegagalan atau kerusakan anak-anak itu sungguh datangnya itu dari para ayah gitu. Itu kalimat Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya innama jaa fasadul abna min qibalil aba. Sungguhnya innama itu hanyalah, teman-teman, kerusakan anak-anak itu hanyalah terjadi dari siapa? Dari min qibalil aba, dari sisi ayah gitu. Jadi saat sekarang kita melihat tawuran gitu ya, pertengkaran antar pelajar gitu, kemudian pergaulan bebas antar lawan jenis gitu, kemudian tentang miras, kemudian tentang perjudian online dan seterusnya, kemudian kerusakan-kerusakan yang kita lihat hari ini gitu. Maka hari ini banyak yang kita dengar komentar para orang tua adalah mengelus dada gitu. Saat sekarang kita melihat anak-anak susah sekarang, sangat luar biasa. Belum lagi ada tema gadget itu yang merebut kebahagiaan orang tua pada anak, anak pada orang tua. Kebahagiaan itu direbut oleh gadget, sehingga orang tua sudah lebih merasakan kehilangan anak-anaknya gitu. Dan anak-anak pun sudah merasa kehilangan lebih awal orang tuanya gitu. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya, dan orang tua dengan gadgetnya, anak-anak dengan gadgetnya. Akhirnya kebahagiaan dan keharmonisan itu tidak terbangun, sehingga orang tua sudah lebih awal merasakan kehilangan putra-putrinya, juga putra-putrinya sudah lebih awal merasa kehilangan ayah ibunya gitu. Nah, kerusakan-kerusakan yang tadi kita sebut, bahkan kalau mau teman-teman melihat di Google itu berita-berita tentang bagaimana hubungan bebas para pelajar hari ini gitu. Bahkan udah mulai tingkat SD, miras juga sudah mulai masuk tingkat SMP, SMA, kemudian kuliah dan seterusnya. Itu sangat mengerikan berita-berita seperti itu, dan kenakalan-kenakalan generasi dan seterusnya. Itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan innama jaa fasaduhu min qibalil aba. Sungguhnya kerusakan anak-anak itu sungguhnya hanyalah datang dari ayahnya. Begitu. Maksudnya apa? Maka kita dengar ucapan Imam Ibnu Qayyim. Beliau berkata, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'u." Siapa saja yang mengabaikan ta'lim, pendidikan kepada anak-anaknya, mengabaikan memberikan pendidikan yang bermanfaat kepada anak-anaknya, artinya orang tua tidak hadir untuk memberikan pendidikan yang bermanfaat untuk anak-anaknya. Siapa saja yang melakukan itu, kata Imam Ibnu Qayyim. Kemudian watarakahu suda. Kemudian orang tua membiarkan anak-anaknya begitu saja, tumbuh begitu saja, hidup begitu saja, dibiarkan begitu saja, gitu. Faqad asaa ilaihi ghayatal isaah. Sungguh orang tua itu telah melakukan keburukan gitu. Dia telah melakukan kejahatan kepada anaknya sendiri, dan itu adalah puncak kejahatan orang tua. Saat tidak memberikan pendidikan yang bermanfaat kepada putra-putrinya, kemudian saat membiarkan putra-putrinya begitu saja tumbuh tanpa pendidikan gitu. Kata Imam Ibnu Qayyim, sungguhnya itu adalah kejahatan paling tinggi yang dilakukan orang tua kepada putra-putrinya gitu. Wa aktsarul aulad, dan kebanyakan anak-anak itu innama jaa fasaduhum, sungguhnya kerusakan mereka itu hanya datang min qibalil aba, dari sisi ayah-ayah mereka sendiri. Sebabnya adalah ayah. Sehingga guru kita Ustaz Budi Hafizahullah taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, beliau mengatakan dalam judul kajian beliau adalah ternyata engkaulah sebabnya. Kalimatnya gitu, ayah, ternyata engkaulah sebabnya gitu. Saat kita melihat anak-anak pergaulan bebas, tanyakan siapa ayahnya ini? Kok bisa membiarkan anak-anak memiliki pergaulan bebas seperti itu, teman-teman seperti itu dibiarkan gitu. Sampai sekarang akhirnya kita ingin melarang yang sudah keburu sulit gitu. Ya karena kita mengabaikannya saat mereka masih kecil, saat mereka masih tumbuh dan seterusnya. Kemudian anak-anak yang bentrok antar pelajar gitu. Ayah kemana itu? Kemudian pergaulan bebas, minuman miras, judi online dan seterusnya. Ayah kemana gitu? Mana pengawalanmu kepada putra-putrimu gitu? Dengan siapa anak-anak bermain gitu? Apa yang ada di tangan-tangan mereka gitu?
Apakah Quran, apakah buku-buku ilmu gitu, apakah hadis-hadis Nabi SAW, atau kisah-kisah para sahabat, tokoh-tokoh hebat dan seterusnya, atau yang lainnya gitu. Di mana mereka saat di malam hari, di mana mereka di malam minggunya. Mereka berpergi itu kemana perginya, dengan siapa perginya gitu. Kegelisahannya apa, kesedihannya apa, pikirannya apa, ayah gitu. Nah itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya kerusakan anak-anak itu datang dari ayah gitu. Sebabnya adalah ayah. Wa ihmaluhum lahum. Dan sebab yang kedua adalah karena ayah mengabaikan anak-anaknya gitu. Tidak memberikan pendidikan, tumbuh begitu saja gitu. Wa tarku ta'limihim fara'idad din wa sunanihi. Dan ayah yang ketiga ini, pertama sebabnya dari ayah. Kemudian ayah mengabaikan begitu saja putra-putrinya. Kemudian yang ketiga, wa tarku ta'limihim fara'idad din wa sunanihi. Dan ayah tidak memberikan ajaran-ajaran agama. Gitu. Baik yang fardunya faraid maupun yang sunnah-sunnahnya tidak diajarkan oleh ayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur bagi mereka-mereka yang hanya kenal dengan dunianya saja, hanya kenal dengan cara mencari uang saja, hanya kenal dengan cara tentang jalan-jalannya saja, rekreasinya saja, kenal tentang zahirnya dunia, sangat kenal, tapi tentang hari akhir dia tidak tahu sama sekali. Bahkan mereka lalai. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiral hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya kenal dengan zahir dunia saja, tentang cari uang saja, bekerja saja, usaha saja, bisnis saja, kemudian kantor saja yang mereka tahu, gitu, cuan saja yang mereka tahu. Tapi tentang hari akhir mereka tidak mengetahui sedikit pun, bahkan lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur, gitu. Menegur diri kita para ayah yang hanya mengenal dunia saja, tidak kenal tentang akhirat gitu. Tidak kenal tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal tentang siapa nabinya, tidak kenal tentang apa agamanya, tidak kenal tentang apa ajaran-ajaran agamanya gitu. Tidak paham tentang akhiratnya gitu. Itu Allah menegur. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan sungguhnya kerusakan anak-anak itu dari ayah sebabnya. Yang tidak kenal tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal tentang nabinya, tidak kenal tentang agamanya, tidak kenal tentang ajaran-ajaran agamanya gitu. Dan dia termakan oleh musuh-musuh Islam yang memframingkan bahwasanya Islam itu ekstrim, Islam itu terbelakang, Islam itu tidak modern, Islam itu ketinggalan, termakan akhirnya gitu, sehingga mereka meninggalkan masjid, mereka meninggalkan majlis-majlis ilmu gitu. Itu kerusakan ini datang dari ayah-ayah yang seperti itu gitu. Maka teman-teman sadar kita ayah nih. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah anak istrimu dari neraka. Imam Ali radhiyallahu taala anhu dia berkata, artinya menjaga anak istri dari neraka, alimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab gitu. Nah, kemudian sebabnya yang ketiga, fa'adha'uhum sigharan. Maka para ayah ini menelantarkan anak-anak saat kecil. Gitu ya. Kemudian kata Imam Qayyim, maka sungguh mereka telah durhaka terlebih dahulu. Ayah durhaka terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Maka jangan salahkan nanti anak-anak di masa depan itu dia durhaka kepada orang tuanya. Tapi sebagai akhiran gitu, bukan berarti saat anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya dengan baik gitu ya, tarbiyah, ta'lim dan seterusnya, bukan berarti menghalalkan bagi anak untuk durhaka kepada orang tuanya. Tentu tidak boleh. Dosa besar seorang anak durhaka kepada orang tuanya, tidak boleh terjadi apapun terjadi. Karena banyak kisah Rasulullah SAW dengan para sahabat, putranya orang munafikin di zaman Nabi SAW, gitu. Abdullah, namanya Abdullah, sahabat Nabi SAW. Ayahnya itu kepalanya orang munafikin, telah mencela Rasul banyak sekali, sampai anaknya itu meminta izin untuk membunuh ayahnya karena telah mencela Rasul. Dan mencela Rasul dalam agama kita itu murtad gitu. Dan memang yang mencelanya inilah kepalanya orang munafikin gitu, kepalanya orang munafikin gitu. Dan, tapi apa jawaban Rasul kepada Abdullah ini? Jangan nak gitu, jangan kau lakukan itu selama ayahmu masih sholat gitu. Selama ayahmu masih sholat dan masih kiblat dengan kita dan seterusnya, melainkan anda tetap berbakti kepada orang tua. Itu Rasulullah SAW. Padahal hampir setiap hari Rasul itu dapat celaan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ayahnya munafik ini gitu. Tapi Rasul mengatakan jangan, tetaplah kalian berbakti kepada orang tuamu gitu, baik dia beriman maupun tidak beriman. Dan saat orang tua memerintahkan untuk maksiat, maka baru saat itu sajalah engkau tidak boleh menerimanya gitu. Maka ternyata para ayah, kerusakan generasi yang kita lihat hari ini itu sebabnya adalah kita, karena meninggalkan mereka begitu saja, tidak memperhatikan mereka, tidak mengenalkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenalkan mereka tentang nabinya, tidak mengajari mereka tentang agamanya, tidak mengajari mereka tentang ajaran-ajarannya, dan tidak mengenali mereka tentang hari akhir, kampung halaman kita yang sesungguhnya. Maka ayah, hadirlah, berbicara, berdialoglah dengan putra-putri, ajarilah tentang Allah Subhanahu wa taala, ajarilah tentang Nabi Muhammad SAW, ajarilah tentang ajaran-ajaran Islam, kenalilah mereka tentang hari akhir, tempat di mana kita akan kembali. Maka
Mari kita menuntut ilmu para ayah. Kita harus lebih menuntut ilmu karena di punggung kita semualah ini beban perbaikan generasi. Allah taala a'lam wa bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kita dan menutup segala kekurangan kita gitu. Semoga Allah menghadirkan atau memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, tambahan iman, keistiqomahan agar kita masih mau terus untuk menimba ilmu untuk mendidik putra-putri kita di rumah masing-masing. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Allah taala a'lam wa bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.